Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan, kiranya sukacita damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah-limpah dalam hati kita, sehingga ketika kita memasuki minggu yang baru, kita tetap memiliki pengharapan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai segenap aktivitas. Sebelumnya mari kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman langkah kehidupan kita, yang menuntun kita untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Kepada Allah pemilik kehidupan kami yang memberi kami kesempatan untuk menikmati anugerah kehidupan, untuk merasakan kembali kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, kami pada saat ini senantiasa mengucap syukur kepadamu dan menggantungkan hidup kami hanya kepada Engkau, berjalan dalam kehendak-Mu. Kami hendak merenungkan firman Tuhan, membacanya, dan kami sungguh memohon biarlah Tuhan sendiri yang membuat kami dapat memahami kehendak-Mu dan dimampukan juga untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami sungguh berdoa firman-Mu mengubahkan kami, membentuk kami dan menuntun kami untuk terus berpengharapan iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan bagi kita sekalian, sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tapi mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Umat yang dikasihi Tuhan tentu mengetahui lomba lari estafet, ya, bahwa setiap orang dalam lomba tersebut bertugas untuk membawa tongkat estafet itu sampai ke garis akhir. Setiap orang memiliki tugas masing-masing dan mereka berada di dalam jalur yang sama, di dalam euforia yang sama, juga di dalam tantangan yang sama. Tugas yang utama adalah membawa tongkat estafet itu sampai ke garis akhir. Dan kalau mereka menang, mereka juga menikmati kemenangan yang sama. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita berbicara tentang kita melihat tentang tongkat kepemimpinan yang beralih dari Musa kepada Yosua, bahwa tongkat kepemimpinan ini harus dilanjutkan karena Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang pada saat itu telah memimpin Israel keluar dari tanah Mesir dengan segenap pergumulan dan tantangannya, dan ia harus mengakhiri hidupnya, ia mati, dan kepemimpinan itu harus dilanjutkan oleh Yosua. Pemilihan terhadap Yosua ini tentu bukan karena Yosua ingin, tetapi karena Tuhan sendiri yang berfirman, menetapkan dan memilih Yosua sebagai seorang pemimpin yang melanjutkan tongkat kepemimpinan bagi bangsa Israel. Seperti yang kita lihat dalam bacaan ini, bahwa Yosua sebagai pemimpin yang baru mendapatkan tugas dari Tuhan dan mendapatkan tantangan yang sama, yaitu memimpin bangsa Israel yang tentunya tidak mudah. Bangsa Israel yang tegar tengkuk, bangsa Israel yang
kerap kali meragukan Tuhan, bangsa Israel yang kerap kali tidak patuh kepada Tuhan, tantangan yang sama yang dihadapi oleh Musa itu juga dihadapi oleh Yosua. Dan walaupun demikian, dengan tantangan yang sama, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan justru memberikan penyertaan yang sama juga kepada Yosua, sang pemimpin yang baru. Walaupun dengan tantangan yang begitu besar, janji penyertaan Tuhan itu juga berlaku sama kepada Yosua. Kalau kita baca, dikatakan di ayat yang kelima, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ini sangat luar biasa, umat yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika Yosua harus memegang tongkat kepemimpinan dengan tantangan yang sama, dengan jalur yang sama, yaitu jalur Tuhan, maka di situ juga ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan, ada dikatakan bahwa penyertaan Tuhan itu bahwa Ia tidak akan membiarkan, Dia tidak akan meninggalkan Yosua sebagai pemimpin yang baru. Kita bisa melihat kalau Tuhan sudah berjanji, maka tidak ada hal lagi yang perlu kita ragukan, kita takutkan. Maka di ayat-ayat sebelumnya dikatakan Tuhan hanya minta kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 4 kali kata itu diucapkan oleh Tuhan agar Yosua tidak ragu akan janji dan penyertaan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan juga mau berbicara kepada kita sekalian tentang penyertaan Tuhan, bahwa Dia berjanji untuk menyertai umatnya yang terus boleh diberikan kesempatan untuk memasuki hari-hari kehidupan yang masih Ia anugerahkan. Dia berjanji bahwa Dia sendiri yang menyertai. Kalau kita bisa memasuki hari-hari kehidupan, waktu-waktu yang akan datang, masa-masa yang baru, situasi yang baru, itu karena Tuhan sendiri yang mengizinkan. Dan ketika Tuhan mengizinkan, Tuhan yang memilih kita untuk memasuki masa yang baru itu, maka Dia sendiri juga adalah Tuhan yang berjanji untuk menyertai kehidupan orang-orang yang bergantung penuh hanya kepadanya. Dia berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan orang yang Ia pilih untuk memasuki hari-hari baru. Ia tidak akan meninggalkan orang yang Ia pilih untuk memasuki hari-hari yang baru. Penyertaan Tuhan itu begitu sempurna. Dia tidak hanya menyertai dengan janji-janji yang manis, seperti yang dikatakan bahwa tanah yang engkau pijak itulah yang akan engkau miliki, ya. Itu kepada Yosua. Tetapi Dia yang akan menyertai saat ini, bahkan di waktu-waktu yang akan datang. Ketika Tuhan mengizinkan hambanya, umatnya untuk masuk ke hari-hari kehidupan yang Dia tetapkan, maka Dia sendiri Tuhan yang menyertai, yang tidak akan membiarkan, yang tidak akan meninggalkan sekalipun umat pilihannya.
umat dikasih Tuhan, kita memasuki era baru dalam kehidupan. Era yang dikatakan new normal. Kebiasaan baru, kenormalan baru. Yang tampaknya meresahkan, tampaknya membuat diri tidak nyaman, banyak peraturan, bahkan mungkin menakutkan. Tapi bayangkan saja bahwa ini adalah masa-masa di mana Tuhan tetap memberikan tongkat estafet itu untuk kita lanjutkan sampai garis akhir. Selama Tuhan memberikan tongkat itu kepada kita, selama Tuhan memberikan kesempatan untuk kita memegang tongkat estafet kehidupan itu, maka bagian kita hanyalah mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan yang menyertai. Dia adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan kita. Dia adalah Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita ketika kita memasuki masa-masa kebiasaan yang baru ini. Tentu tantangannya tidak mudah, tantangannya tidak sedikit, tetapi kalau kita mengimani penyertaannya, Dia sendiri juga yang akan memberikan kekuatan. Dia katakan kepada Yosua dalam bacaan kita pada hari ini di ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Betapa Yosua diberikan kekuatan yang luar biasa. Maka kekuatan yang sama juga Tuhan berikan bagi kita untuk melewati hari-hari kenormalan baru, kebiasaan baru yang menurut kita sulit. Tetapi bagi Tuhan tidak sulit. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, selama kita mengimani penyertaannya, maka kita dimampukan untuk menjalaninya. Selamat mengimani janji Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang menyertai, tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita.